Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang membagi dividen besar setiap tahun. Dividen yieldnya sekitar 7%. Labanya juga terus naik selama 4 tahun ini dan punya PBV yang masih wajar. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Nah, saat ini kita akan membahas saham Bank Jatim atau dengan kode BJTM. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan perbankan daerah yang cukup terkenal. Nah, sekarang kita lihat untuk list 10 pemegang saham utama Bank Jatim pada data 31 Januari tahun 2023. Teman-teman bisa baca pada data ini bahwa 9,9% kepemilikan domestik dimiliki oleh PT Taspen. Ada juga 4,3% yang dipegang oleh PT MNC Sekuritas, ada 3,3% yang dipegang oleh PT Yuli Sekuritas Indonesia, ada 1,8% PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, ada juga PT Mirae, Indo Premier, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca bahwa banyak sekuritas yang punya kepemilikan atas. Nah, sedangkan untuk kepemilikan foreignnya, teman-teman bisa baca bahwa pemegang terbesar adalah Citibank London dengan kepemilikan sebanyak 4,2%. Sekarang kita masuk kepada probabilitas setiap bulan. Teman-teman bisa baca bahwa saham BJTM ini cenderung naik di bulan Januari dan bulan Agustus dengan probabilitas 80 dan 78%. Sebaliknya, pada bulan Mei dan September saham ini cenderung mengalami penurunan, di mana probabilitas kenaikannya hanya 11% saja. Bagaimana di bulan Maret tahun 2023 hingga video ini dibuat masih turun 2,7% dan di tahun 2023 masih naik 1,4%. Sekarang kita lihat laporan keuangannya pada tanggal 31 Desember 2022 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Perusahaan punya total aset yang mencapai 103 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari kredit yang diberikan, dengan nominal yang jika dikurangkan dengan cadangan kerugian penurunan nilai berjumlah 44,8 triliun rupiah. Angka ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, di sini ada yang menarik, di mana cadangan kerugian penurunan nilainya malah mengalami penurunan dari 1,8 menjadi 1,3. Hal ini bisa berarti dari dua sisi. Yang pertama, kualitas kredit perusahaan semakin baik, dan yang kedua, pencadangan perusahaan semakin dikurangi agar tidak berdampak signifikan terhadap laba periode berjalan. Selain itu, kita lihat di sini bahwa giro pada Bank Indonesia-nya juga mengalami peningkatan dari 8,8 menjadi 10,7. Ada juga surat berharga yang mengalami penurunan dari 32 menjadi 23 triliun di tahun 2022. Untuk surat berharga ini tentunya akan berdampak pada pendapatan bunga. Kemudian dari sisi liabilitas yang dalam hal ini adalah simpanan dari nasabah. Teman-teman bisa lihat bahwa terjadi penurunan dari 81 menjadi 79 triliun di tahun 2022. Tapi jumlah liabilitasnya malah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian ada sisi ekuitasnya. Ekuitas perusahaan berjumlah 11,4 yang mengalami peningkatan di mana mayoritas berasal dari saldo laba cadangan umum sebanyak 5 triliun rupiah. Angka ini juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Kemudian kita bahas dari pendapatan dan beban bunganya. Pendapatan perusahaan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 meskipun hanya kecil, dari 6,6 menjadi 6,8. Sebaliknya, beban bunganya juga turun sedikit dari 1,97 menjadi 1,96 di tahun 2022. Nah, karena kenaikan pendapatan dan penurunan biaya, menyebabkan pendapatan bunga dan syariah neto mengalami peningkatan dari 4,6 menjadi 4,9 di tahun 2022 ini. Sekarang kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan. Laba perusahaan naik tipis dari 1,52 menjadi 1,54 di tahun 2022 ini. Kemudian kita lihat dari historical EPS-nya, EPS perusahaan konsisten tumbuh dalam 4 tahun terakhir, di mana kinerja pada tahun 2022 menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir ini. Untuk aspek dividen, saham BJTM tidak diragukan lagi di mana mereka konsisten membagi dividen sejak IPO dan tidak pernah absen satu kali pun. Dengan dividen per share yang bisa dikatakan konsisten tumbuh setiap tahun. Teman-teman bisa baca di sini bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2022, dividen per share-nya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Dividen yield yang ditawarkan sekitar 7,2% per 7 kali dengan PBV 0,94 kali. Yang berarti dengan modal 762 saham ini masih dijual dengan angka lebih rendah di mana 720. NPM 18 dengan ROE 13%, angka yang bisa dikatakan masih baik. Dan karena saham ini merupakan perbankan, otomatis DR-nya berada di atas 100%. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir hanya naik 2,8, pernah di 970, tapi sempat juga di angka 378. Kemudian kita bahas dari historical PBV-nya. Teman-teman bisa lihat bahwa saat video ini dibuat, PBV-nya diperdagangkan di bawah rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Dulu sempat di atas PBV 1 kali, tapi sempat juga turun hingga ke PBV di bawah 0,77 kali. Demikianlah pembahasan saham BJTM. Selalu ingat bahwa pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan bisa membantu. Di sini banyak pembahasan, mulai dari saldo kas di komponen neraca hingga ke analisa arus kas yang disajikan point by point. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.